Kalau kamu masih menganggap bahwa menyusun laporan arus kas itu sulit, kamu perlu tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini aku akan jelasin tips and trik cara membuat laporan arus kas dengan mudah. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih laporan arus kas itu. Nah, ini aku sudah ada pengertian dari laporan arus kas serta komponen-komponennya. Nah, ini aku ambil dari modul yang aku buat sendiri. Kalau teman-teman mau modulnya, teman-teman bisa DM ya. Laporan arus kas berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana cara mereka membelanjakannya. Nah, dari pengertian tersebut saja kita bisa simpulkan ya bahwa laporan arus kas adalah laporan arus keluar masuknya kas. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan kas, baik itu keluar ataupun masuk, itu akan tercatat dalam laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kas aktivitas operasi, yang mana biasanya berisi tentang penerimaan dari pelanggan, pembelian persediaan barang dagang, dan beban operasional perusahaan. Yang kedua, ada kas aktivitas investasi. Ini biasanya berisi tentang pembelian atas aset tetap. Yang ketiga, ada kas aktivitas pendanaan. Nah, ini biasanya itu terdiri dari pembayaran atas hutang, terus dividen saham atau obligasi. Nah, sebelum kita lanjut, aku ada info loker untuk posisi staff accounting nih. Ini cocok banget untuk kamu yang mau berkarir di dunia akuntansi dan keuangan. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa klik link di bio aku ya. Jika kalian ngerasa cocok dengan kriterianya, kalian bisa langsung apply. Di sana juga masih banyak banget info loker lainnya yang bisa kalian cari sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Jadi bagaimana sih cara menyusun arus kas dengan mudah? Tips yang pertama, teman-teman harus tahu sumber data arus kas itu dari mana. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah membuat laporan arus kas. Nah, jika kita perhatikan, di buku besar akun kas ini sudah seperti arus kas. Karena pengertian dari arus kas sendiri itu kan arus masuk keluarnya kas. Nah, di buku besar akun kas ini sudah tercatat ini adalah arus masuknya kas dan ini adalah arus keluarnya kas. Cuma bedanya di buku besar akun kas ini tidak dirincikan secara detail mana transaksi yang termasuk ke aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Sedangkan di sini kita diminta untuk menyajikan sesuai dengan aktivitasnya. Makanya sumber datanya teman-teman nggak perlu cari di laporan yang lain atau di sumber data yang lain, teman-teman cukup diambil datanya dari sini saja. Biasanya di perusahaan secara langsung itu dia sudah ada tabel khusus untuk mencatat mutasi arus kas, mutasi kas sendiri. Jadi teman-teman bisa ngambil dari situ. Nah, dari semua transaksi yang terjadi ini sudah aku kelompokkan sesuai dengan aktivitasnya. Jadi yang warna kuning ini adalah untuk kas aktivitas pendanaan, yang warna hijau untuk kas aktivitas investasi, dan yang warna biru untuk kas aktivitas operasional. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan ke dalam laporan arus kas. Di sini untuk kas arus kas aktivitas pendanaan, yang pertama itu kita cek di sini kas aktivitas pendanaan itu ada penyetoran modal 1 miliar dan pengambilan pref 80 juta. Perlu kita perhatikan bahwa di sini penyetoran modal awal itu ada di debit, berarti bertambah 1 miliar, dan di sini pengambilan pref itu di kredit atau pengurangan 80 juta. Jadi di sini juga kita harus perhatikan 1 miliar bertambah tapi 80 juta ini berkurang. Jadi kas aktivitas pendanaannya adalah 920 juta. Nah, yang kedua ada kas aktivitas operasional. Di sini kas aktivitas operasional sudah aku beri tanda warna biru. Yang masuk operasional bagian debitnya itu ada 2, yaitu 50 dan 36 juta. Jadi kalau ditotalkan ada 86 juta kas masuk dari operasional. Nah, di sini kas masuk dari operasional itu 86 juta ya, sudah sesuai. Terus kas keluar operasionalnya ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ada 7 transaksi. Nah, tapi di sini aku kelompokkan jadi 6. Nah, kenapa? Karena jika kita lihat, kita perhatikan di sini pembelian perlengkapannya ada 2 kali. Yang pertama 1 juta dan yang kedua 2.400.000. Jadi total pembelian perlengkapannya ada 3.400.000. Makanya di sini pembelian perlengkapannya kan aku jadi 1, jadi 3.400.000. Begitupun untuk yang lainnya, misalkan beban iklan ada di sampai 3 kali bayarnya. Kalau dia sama-sama beban iklan, kita tetap harus satukan. Jadi jangan sampai double-double. Jadi total arus kas operasional bagian masuknya itu 86 juta dan keluarnya itu 416 juta. Nah, setelah ini sebenarnya teman-teman bisa totalkan dulu. Misalkan kalau mau ditotalkan dulu, ini ditambah karena ini kan masuk juga jadi bertambah, terus baru dikurangkan ini. Nah, seperti ini. Cuman kalau mau langsung kayak aku nggak apa-apa. Terus yang ketiga ada kas aktivitas investasi. Di sini kas aktivitas investasinya aku beli warna hijau, ada 2, yaitu 45 juta dan 2 juta karena sama-sama pembelian peralatan, jadi aku satukan pembelian peralatannya itu 47 juta. Nah, ini juga bagian kredit. Jadi sekarang kita totalkan saja. Ini yang biru debit, yang merah debit, yang ini kredit. Jadi yang debit ditambah, yang kredit ini akan mengurangi. Jadi ditambah, ini berkurang. Jadi total kas akhirnya itu ada 543 juta. Jadi kas awalnya itu 1 miliar, ini investasi awalnya 1 miliar, sama kas akhir periodenya ada 543 juta. Nah, kalau kita cek di sini totalnya sama. Nah, jadi itu adalah tipsnya ya, teman-teman. Kalau misalkan mau tahu kasnya, arus kas kalian itu sudah benar atau belum, itu harus sudah sesuai. Kalau di sini saldo awalnya 1 miliar, ya berarti yang di sini juga harus 1 miliar saldo awalnya. Nah, kalau di sini saldo akhir kasnya itu segini 543, di sini juga harus 543. Nah, itu berarti sudah betul. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya gimana cara mudah untuk membuat laporan arus kas.